Jadi selamat pagi teman-teman, kita kembali lagi ke intensif AKL untuk pertemuan 12. Nah, jadi pertama kita overview dulu ya. Jadi pertemuan 12 ini dia terkait pembubaran persekutuan. Nah, jadi pembubaran persekutuan ini, persekutuannya ini dia udah nggak asing ya. Jadi persekutuan ini dia dulu waktu seingatku ya, semester 2. Nah, semester 2. Jadi semester 2 itu waktu masih offline ya. Nah, waktu masih offline kita itu kan. Nah, dia di sini ada 2 pertemuan ya. Jadi yang persekutuan yang ini pertemuan 12 dengan pertemuan 13. Nah, pertemuan 12 kita ini dulu ya. Pertemuan 12 dia terkait pembentukan likuidasinya. Nah, tapi likuidasi yang sederhana. Jadi kita di pertemuan 12 ini masih likuidasi sederhana. Nah, aku langsung lanjut ke ini. Apa sih yang dimaksud dengan persekutuannya? Jadi secara teori persekutuan itu apa? Jadi dia suatu gabungan atau asosiasi darinya 2 individu atau lebih. Jadi minimal harus 2 orang dia kalau buat persekutuan. Untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba. Gitu. Nah, persekutuan ini bedanya dengan korporasi apa? Nah, ini ya. Jadi ini gambaran apa sih yang membedakan antara persekutuan dengan korporasi. Oke. Jadi bisa dilihat kalau dia cuma 1 orang, dimiliki oleh 1 orang, dia itu disebut dengan perseorangan. Nah, jadi kalau cuma dimiliki oleh 1 orang, dia disebut dengan perseorangan kan ini. Perseorangan. Kalau dia dimiliki oleh 2 orang atau lebih seperti yang pengertian tadi, yang didasarkan atas kesepakatan, nah dia berarti masuk ke partnership. Nah, kalau korporasi itu dia ini badan usaha yang dibangun dari berbagai modal saham. Nah, jadi bedanya korporasi dengan persekutuan itu kalau korporasi dia lebih besar. Jadi kalau korporasi ya biasanya sahamnya itu diperdagangkan di bursa efek. Nah, ini jadi modal saham dapat diperjualbelikan tanpa mempengaruhi operasi atau eksistensi perusahaan. Nah, jadi dia kalau aku gambarkan, aku di file Excel aja. Kalau dia perseorangan, nah itu dia cuma 1 orang. Nah, cuma 1 orang kan pemiliknya. Nah, kalau dia persekutuan, dia 2 orang atau lebih. Nah, 2 orang atau lebih, gitu. Kalau dia perseorangan, perseroan, benar ya tulisannya. Perseroan. Jadi kalau dia perseroan, dia itu bisa sampai ribuan malah. Kalau di Amerika maka malah bisa sampai ratusan ribu pemiliknya. Kenapa dia? Karena dia ini sahamnya diperdagangkan secara bebas. Nah itu. Itu beda dari ketiganya ya. Nah. Ya. Nah, terus kita sekarang belajar yang ini. Nah, ini. Yang 2 orang atau lebih, yang persekutuan ini ya. Kemudian kita masuk ke ini. Ini adalah contoh ekuitas dari masing-masing jenisnya. Jadi kalau dia perseorangan coba lihat dia cuma 1 kan Budi Capital. Kalau dia persekutuan ada Budi Capital, ada Weti Capital, ada Iwan Capital. Jadi lebih dari 2 orang, 2 atau lebih orang, sorry. Nah, kalau stakeholder equity dia udah nggak dibilang nama orang. Jadi kayak ini kan Budi Capital. Kalau dia perseroan, dia udah bilangnya share capital. Nah, karena dia saham. Jadi share capital, paid in capital, baru ada RE. Nah, bedanya itu ya. Jadi kalau di korporasi dia ada istilah RE. Jadi RE. Kalau di persekutuan ini dia nggak ada istilah RE kan. Dia langsung ke kapitalnya. Kapitalnya. Gitu ya. Kemudian, ini karakteristiknya. Nah, karakteristiknya nih. Yang pertama adalah, ini karakteristik dari persekutuan ya. Yang pertama adalah
persekutuan itu akan bubar jika apa? Jika ada anggota yang mengundurkan diri atau meninggal. Nah, jadi kalau ada yang mengundurkan diri atau meninggal, dia bubar. Makanya disebut limited life, umurnya terbatas. Nah, baru dia unlimited liability. Dia artinya ini, masing-masing anggota persekutuan itu dia bertanggung jawab atas utang persekutuan sampai harta pribadinya. Nah, gitu ya. Jadi maksudnya gini. Jadi, kalau misal persekutuan bangkrut, misalnya apa namanya istilah ya bangkrut, pilot. Nah itu nanti kalau mau bayar utang, nah itu bisa disita sampai harta pribadi. Jadi harta pribadi si apa namanya pemilik persekutuan, dia bisa disita untuk apa melunasi utangnya. Nah itu jadi makanya disebut unlimited liability. Jadi ini ya atas utang persekutuan sampai pada harta pribadinya. Nah terus tapi ada yang disebut dengan limited partnership. Jadi limited partnership ini dia anggota sekutu hanya bertanggung jawab sampai jumlah modal mereka dalam persekutuan. Ada boleh kok ini. Nah, jadi ada kadang-kadang dia disebut dengan limited partnership. Jadi apa namanya tanggung jawabnya itu hanya sampai modalnya. Gitu. Nah, tapi dia tetap harus ada paling tidak satu sekutu yang memiliki tanggung jawab tak terbatas. Nah, jadi minimal ada satu sekutu ya yang punya unlimited liability. Baru yang ketiga ciri khasnya itu ya ini. Aset seorang sekutu. Nah, jadi kalau dia aset yang kalau dia udah aset tersebut dia udah kasih ke persekutuan, ya kan dia kasih ke persekutuan, maka menjadi milik bersama. Nah, jadi sama dengan slogannya ini kan RCTI kan satu untuk semua. Nah ya. Jadi pokoknya kalau dia persekutuan itu pokoknya asetnya kamu kasih ke persekutuan ya udah jadi milik bersama, ya kan? Jadi langsung jadi milik bersama. Jadi boleh digunakan oleh seluruh anggota sekutunya. Kemudian dia sifat selanjutnya adalah mutual agensi ya. Jadi ini masing-masing sekutu dia punya tanggung jawab renteng. Nah, jadi dia punya tanggung jawab renteng terhadap sekutu yang lainnya. Baru ada partisipan in income, jadi segala keuntungan itu akan dibagikan kepada seluruh anggota sekutu berdasarkan kesepakatan ya. Nah, jadi nanti kalau ada untung, kan kalau ini untungnya nggak masuk ke RE ya. Jadi kalau di persekutuan, kalau dia ada untung dia nggak ada RE, Nah untungnya itu net income-nya atau net loss, kalau dia loss, nah itu nanti dibagikan ke anggota sekutu. Nah itu berdasarkan kesepakatan. Baru terakhir dia sebenarnya ada lagi sih. Ini dia persekutuan itu sifatnya non taxable entity. Jadi dia yang lembaganya ini si persekutuan itu dia tidak dikenai pajak. Nah, pajak hanya akan dikenakan atas masing-masing anggota sebagai personal tax. Nah, gitu ya. Jadi dia istilahnya nggak ada pajak ini. Nggak ada pajak badan untuk si persekutuan itu. Adanya pajak untuk masing-masing individunya. Nah, itu makanya dia bilang non-taxable entity. Nah, itu. Kemudian ciri khas yang lainnya ada lagi. Nah, ini dia ada istilahnya right to dispose of a partnership interest. Jadi masing-masing sekutu itu dia punya hak untuk menjual atau memindahkan haknya atas modal dan hak atas laba kepada orang lain. Jadi equity-nya itu dia boleh ini ya, dia boleh transfer ke orang lain. Mungkin dia jual atau dia beli punya orang lain, nah boleh. Nah, ini jadi baik kepada sekutu maupun bukan sekutu. Jadi ekuitasnya bisa diperdagangkan walaupun nggak bebas. Kan beda dengan kalau korporasi itu kan dia bebas ya di bursa efek. Nah, kalau ini dia transfernya boleh tapi biasanya ini harus ada kesepakatan, biasa 1-2 orang gitu. Jadi nggak setiap saat bisa dilakukan. Harus ada dibuat kesepakatan dulu. Gitu ya. Terus nah, itu sekian ini ya. Sekian penjelasan singkat terkait persekutuan. Jadi kita ke video selanjutnya.